Yuk belajar bersama Baladas CH Edukasi. Wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, kali ini saya akan memberikan yaitu FR. Kita akan membahas tuntas ya teman-teman. FR hari ini ya, terbaru ya, sesi pertama ini tadi ya, pagi tadi ya. Jadi di sini teman-teman, sebelum belajar kita berdoa dulu. Rabbi zahri sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Allahumma shalli wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya, lanjut ke soal pertama ya teman-teman. Di mana soal pertama ini itu ada yang tadi itu muncul kata dia, hadis dalam bentuk tulisan Arab, kalimatnya adalah qatilah. Ini ada 3 kali dalam hadis tersebut. Pertanyaannya itu hadis tersebut membahas apa? Ya, di sini ada tentang kisos ini teman-teman. Yang mana kisos ini teman-teman sekalian? Ini maka apabila orang membunuh, itu kajiannya membunuh ya teman-teman. Yaitu dia suruh memberi arti dari qatila atau yaktulu ya, atau membunuh atau dibunuh ya. Jadi ini hadisnya yaitu tentang kisos apabila orang telah membunuh seseorang. Itu teman-teman. Terus jadi ada juga tadi itu aplikasi Al-Quran, terjemahan dan hadis. Aplikasi apa yang paling bagus itu ya. Nah, jadi ini agak apa namanya itu teman-teman, kita lumayan pusing ya. Tadi ya banyak yang tes ya, jadi dia tidak tahu apa aplikasinya. Jadi itu adalah teman-teman, ini Maktabah Samilah ya. Aplikasi ini ada Al-Quran dan kombinasi dengan hadis yang ada di kitab kuning. Silakan teman-teman buka searching ya teman-teman. Ini ada ya. Itu pilihannya tadi ada kitab 9 imam, katanya ada Al-Quran terjemahan, hadis viewers, sudah itu Maktabah Samilah, terus ada yang lagi lupa ya. Jadi ini KJ-nya D teman-teman, yaitu Maktabah Samilah. Silakan teman-teman cari referensi yang lebih konkret mana menurut teman-teman aplikasi itu ya. Terus di sini ada juga yang ketiga itu tadi isi kandungan surah Al-Intifar ya 10 sampai 12 ya. Ini sudah admin bahas malam tadi ya. Ini ya yang tentang surah Al-Intifar ini berkenaan dengan tentang adanya malaikat yang mengawasi kita ya, kalau tidak salah ya. Malam tadi sudah admin bahas, silakan cek di FR malam tadi. Jadi hampir sama ya teman-teman dengan yang kemarin. Berarti ini soal ini satu paket ya. Terus ada 4 itu kewajiban seorang terhadap mayit. Ya, ini kewajiban orang terhadap mayit itu ada 4 ya teman-teman, yaitu memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan. Itu ya teman-teman. Terus ada yang kelima itu seorang istri ditalak suaminya selama masih dalam masa idah. Termasuk talak apa? Yaitu disebut dengan talak raji teman-teman. Jadi tidak sespesifik soal yang sering admin upload ya ini ya. Jadi kita akan mempelajari dengan pembahasan dan isian yang paling pas ya teman-teman. Lanjut ke FR langsung pedagogik. Nampaknya dikit ya, ingat yang ini ya, yang untuk agama ya teman-teman. Yang pedagogik ini lumayan banyak ya teman-teman. Yang mana di sini yang keluar itu ada Asubela sama John Guide ya. Pertanyaannya yang sesuai dengan teori Asubela sama John Guide. Jadi di situ keluar ya, berarti ini 2 soal berarti ya teman-teman. Yaitu ada John Guide dan juga Asubela ya. Jadi kalau inti dari teori Asubela ini teman-teman, teman-teman harus menghafal intinya saja. Itu maunya apa ya? Yaitu tentang belajar adalah belajar bermakna. Menurut Asubela, faktor utama yang memengaruhi belajar bermakna adalah struktur kognitif yang telah ada, stabilitas, kejelasan pengetahuan dalam suatu bidang studi dan pada waktu tertentu. Jadi teori belajar bermakna itu Asubela dan prinsip penilaiannya dalam pembelajaran. Ya, jadi menurut Asubela itu pada tahap pertama belajar, terus informasi dapat dikomunikasikan kepada siswa dalam bentuk belajar, penerimaan dengan menyajikan informasi dalam bentuk final, atau mengharuskan siswa untuk menemukan sendiri materi yang akan diajarkan. Nah itu ya.
Jadi langkah-langkah belajar bermakna atau menurut Asubela ini ada 3 nih teman-teman, yaitu menuntut tujuan pembelajaran, melakukan identifikasi karakteristik siswa, yaitu kemampuan awal, motivasi, gaya belajar, dan sebagainya. Terus ada memilih materi pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa dan mengaturnya dalam bentuk konsep-konsep inti. Itu intinya teman-teman. Jadi teman-teman pahami ini dulu. Berarti kalau teman-teman sudah memahami, oh jadi Asubela ini misalkan soalnya berbentuk dia melakukan identifikasi karakteristik siswa, yaitu dalam ada kemampuan awalnya, terus dia memberi motivasi. Jadi itu termasuk dalam apa seperti itu. Jadi menurut Asubela berarti dia masuk ke teori dari Asubela teman-teman. Lanjut di sini ada juga Figet dan Vygotsky ya, yaitu merupakan 2 tokoh utama konstruktivisme. Jadi kedua tokoh ini memandang bahwa peningkatan pengetahuan merupakan hasil konstruksi pembelajaran dari pembelajar, bukan suatu yang disuapkan dari orang lain. Maksudnya disuapkan itu didapatkan ya. Jadi konstruktif itu teman-teman yaitu tokohnya Figet dan Vygotsky ya. Jadi teman-teman harus memahami apa itu konstruktivisme. Contohnya saja tadi ya. Jadi teman-teman kalau teman-teman itu bisa dalam sekali itu, maka nanti teman-teman akan mudah ya menghafal ya. Oh jadi ini langsung bentuknya ke ini ya teman-teman. Ini ada ya. Jadi teori belajar ini konstruktivisme itu berpendapat bahwa orang menghasilkan pengetahuan dalam bentuk makna berdasarkan pengalaman mereka. Itu intinya. Dalam konstruktivisme itu pembelajaran direpresentasikan sebagai proses konstruktif di mana pelajar membangun ilustrasi sendiri ya internal pengetahuan dia, sudah itu menginterpretasi pengalaman pribadi. Sebutnya dia menceritakan apa yang ia alami, seperti itu ya teman-teman. Terus ada teori belajar abad 21 ya. Teori belajar abad 21 ini yaitu penggunaan media yang efektif ya, serta mencari yang terkoneksi dengan dunia nyata menjadi sebuah keharusan bagi teori pedagogis abad 21 ini atau 21 century learning ya. Jadi teori ini pula yang nantinya mempengaruhi berbagai model pembelajaran modern yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya, seperti flipped classroom, e-class, ada Internet of Things. Terus beberapa tokoh yang bisa dikaitkan dengan teori ini ya adalah Salman Khan, sudah itu ada Steve Jobs, Stephen Hawking, dan Elon Musk ya. Jadi ini teman-teman teori belajar abad 21 ini yaitu diterapkan dalam kelas untuk apa seperti itu seperti contohnya ya. Jadi teman-teman harus mengikuti soal tersebut, yaitu dia lebih ke arah modern seperti saat ini ya, yaitu pada era 4.0 ya teman-teman. Terus yang keempat itu ada cara mengatasi anak hiperaktif ya, ini masuk ya teman-teman. Jadi cara mengatasi anak hiperaktif itu ada beberapa bagian. Nanti teman-teman itu dikasih soal seperti ada studi kasus seperti itu. Jadi teman-teman harus hafal bagaimana caranya ini ya. Ini ada sampai F ya, tidak membatasi waktu bermain anak. Terus buat aturan yang jelas di rumah. Sudah itu ajak anak untuk berolahraga bersama. Sudah itu berikan mainan seperti bola karet sebagai pengalih perhatian. Terus jangan beri tugas yang terlalu rumit. Kurangi hal yang bisa mendistraksi anak, yaitu sudah itu bantu anak membuat to-do list. Jadi to-do list ini ada listnya untuk anak-anak ya. Jadi ini adalah caranya ya. Terus di sini ada juga dapat ya masuk ya metode inquiry tadi. Yaitu ada juga sintak inquiry ya, sintak inquiry learning yaitu. Jadi di inquiry ini teman-teman harus menghafal intinya. Tujuan dari inquiry itu apa? Jadi teman-teman kalau sudah memahami, misalkan ya, teman-teman tahu inquiry ini dia berupaya menanamkan atau apa namanya itu belajar sendiri atau berpikir ilmiah kepada anak-anak atau mengembangkan kreativitas. Jadi teman-teman harus tahu oh intinya ini. Jadi kalau ada soal seperti itu bahwa itu termasuk metode apa seperti itu ya teman-teman. Itu ya. Sedangkan inquiry ini merupakan pembelajaran yang berupaya menanamkan dasar-dasar berpikir ilmiah pada siswa atau mahasiswa ya. Sehingga dalam proses pembelajaran ini mahasiswa atau siswa itu lebih banyak belajar sendiri
dan mengembangkan kreativitas dalam memecahkan masalah. Ya, itu ya. Ingat, jangan sampai teman-teman salah dengan strategi PBL ya, problem based learning. Itu juga ada problem solving. Namun di sini harus teman-teman bedakan ya, inti atau ciri-cirinya ya teman-teman. Terus ada juga di sini ada syntax inquiry ya. Syntax inquiry ini teman-teman yaitu terdiri ditanya itu ada seperti langkah-langkahnya seperti itu ya. Sudah itu yang pertama itu langkahnya itu mengidentifikasi kebutuhan siswa. Terus itu seleksi pendahuluan terhadap konsep yang akan dipelajari. Terus seleksi bagian materi yang akan dipelajari. Sudah itu yang kedua itu menentukan peran yang harus dilakukan masing-masing siswa. Yang E itu melakukan penjagaan terhadap kemampuan awal siswa terkait materi yang akan diberikan. Jadi syntax inquiry ini ada 5 ya langkah-langkahnya teman. Sudah itu intinya cari saja ya teman-teman ini ya. Admin beri intinya yaitu model pembelajaran inquiry ini merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa. Ingat, sudah itu untuk mencari dan menyelidiki suatu secara sistematis, kritis, logis sehingga mereka dapat merumuskan sendiri temuannya. Itu itu ada intinya di sini. Seluruh kemampuan siswa dia untuk menyelidiki atau mencari secara sistematis ya, berurutan, terus secara kritis, dan dia dapat merumuskan sendiri temuannya tersebut. Itu teman-teman, banyak di sini metode ini yaitu ke hal yang praktek IPA itu ya. Terus nomor 7 itu masuk juga PBL ya, problem based learning. Nah, ini yang Amin kasih tadi, jangan sampai model problem based learning ini membuat teman-teman salah ya, nanti terbalik dengan metode inquiry tadi ya. Jadi ingat ya, cara pengerjaan dengan kata kunci ini beberapa tips ya dalam implementasi model PBL ini. Yang pertama, teman-teman harus mengerti pusat pembelajaran itu ada pada siswa, student centered ya. Sudah itu arahkan pertanyaan-pertanyaan itu. Sudah itu fasilitasi ya, jadi kita memfasilitasi siswa melakukan penyelidikan untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini kita memfasilitasi. Kalau yang inquiry tadi kita menyuruh semuanya itu kemampuan kita serahkan kepada siswa kita. Tapi kalau PBL ini kita untuk menyelesaikan masalah juga, namun kita itu memfasilitasi untuk melakukan penyelidikan tersebut. Itu ya teman-teman perbedaannya ya. Ya, sudah itu ada masalah berasal dari ya, ini lanjutan tadi ya. Terus itu berikan otonomi pada siswa. Nah, berarti otonomi pada siswa itu sesudah kita memfasilitasi, kita memberikan semuanya kepenuhan kepada siswa sepenuhnya. Namun kita memfasilitasi dalam melakukan penyelidikan itu, tidak lepas tangan langsung ya teman-teman. Sudah itu masalah berasal dari dunia nyata. Ya, itu ya teman-teman. Jadi itu dulu materi untuk hari ini. Lebih dan kurang Amin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain. Semoga pembelajaran kita ini bermanfaat dan teman-teman bisa lulus P3K di tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman sekalian. Selamat siang.